Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya. Jumpa lagi di channel YouTube Rumah Abu. Welcome back to my YouTube channel. Pada video kali ini aku mau sharing resep kimbap atau bisa juga disebut sebagai sushi. Tapi aku lebih suka nyebutnya sebagai kimbap karena memang identik banget dengan kimbap, dimana nasi yang digulung dengan rumput laut atau nori yang di dalamnya ada isian gitu ya. Sedangkan kalau sushi kan masih banyak macamnya. Jadi di sini aku lebih suka nyebutnya sebagai kimbap. Tapi terserah teman-teman deh mau nyebut kimbap ataupun sushi, boleh-boleh aja. Resep kimbap ini pastinya gampang, simple, dan praktis banget cara bikinnya, dan cocok banget dijadikan sebagai bekal makanan untuk anak maupun suami, ataupun kalau kita mau bepergian tamasya gitu, pastinya simple dan praktis untuk dijadikan bekal. Jadi buat yang penasaran, ikutin terus videonya dari awal sampai akhir, jangan di skip ya, pastinya gampang banget kok bikin kimbap satu ini. Dan dukung terus channel aku dengan cara klik tombol subscribe, boleh juga nyalakan notifikasi loncengnya. Jangan lupa like video aku, kalian juga bisa banget share video ini buat teman-teman atau keluarga kalian di rumah. Oke, langsung saja, ini dia bahan-bahan yang aku gunakan untuk membuat kimbap ini teman-teman. Tentunya di sini ada nasi putih. Nanti nasi putihnya ini akan diberi larutan cuka supaya lebih identik dengan kimbap ataupun sushi. Untuk larutan cukanya di sini ada garam, kemudian kecap asin, dan juga cuka tentunya, dimana ketiga bahan ini nanti akan dicampurkan dan dicampur ke dalam nasi putihnya tadi. Kemudian untuk isiannya di sini pastinya ada telur, nanti telurnya akan didadar. Kemudian aku gunakan crab stick dan juga sosis sapi. Teman-teman bisa gunakan isian lainnya atau bisa juga diganti dengan isian lainnya sesuai selera teman-teman di rumah ya. Lalu untuk sayurannya di sini aku gunakan timun dan juga wortel. Dan di sini pastinya aku butuh nori sushi atau lembaran rumput laut seperti ini, bisa dibeli di online ataupun supermarket tentunya. Jadi itu tadi ya teman-teman bahan-bahannya, untuk isiannya bisa disesuaikan lagi dengan selera teman-teman di rumah. Oke, langsung saja ke tahap pertama. Di sini aku mau buat larutan cukanya yang terdiri dari garam, kecap asin, dan juga cuka tentunya. Teman-teman juga bisa menambahkan minyak wijen, tapi di sini aku tidak tambahkan minyak wijen karena kebetulan di rumah lagi nggak ada stoknya. Campurkan secukupnya garam dengan sebanyak 1 sendok teh cuka dan juga 2 sendok teh kecap asin. Untuk takaran selengkapnya aku sertakan di description box, kalian bisa cek di bawah ya. Kemudian ketiga bahan ini dicampur dan diaduk sampai larut sempurna. Selanjutnya, campurkan larutan cuka yang sudah dilarutkan sempurna tadi ke dalam nasi putih, kemudian diaduk-aduk secara merata. Nah, step ini sangat tricky banget ya teman-teman, karena kalau kalian ngaduknya nggak rata, nanti khawatirnya akan asam atau asin di salah satu sisinya. Jadi pastikan aduk nasinya sampai benar-benar rata ya. Lanjut, di sini aku akan bikin adonan telur dadarnya. Di sini aku menggunakan sebanyak 2 butir telur ayam. Nah, untuk bikin telur dadarnya ini seperti biasa ya teman-teman, tinggal ditambahkan garam saja. Atau kalian bisa ikutin resep aku supaya telur dadarnya lebih enak. Di sini aku beri sebanyak 2 jumput garam dan sekitar 2 tetes saus tiram dan juga secukupnya saus teriyaki dan juga kecap asin. Kalian bisa coba di rumah karena telur dadar ini pastinya jadinya lebih enak banget untuk dibikin sebagai sushi ataupun kimbap. Kocok lepas telurnya, kemudian sisihkan. Selanjutnya aku akan prepare isiannya, sayurannya, sosis, dan juga crab sticknya. Untuk timunnya, di sini aku hanya akan menggunakan bagian kulitnya saja. Untuk bagian dalam timunnya yang sangat berair itu dibuang saja ya teman-teman. Jadi di sini kita hanya menggunakan bagian kulit timunnya saja. Kemudian timunnya akan aku potong-potong memanjang kira-kira kurang lebih seperti ini.
Selanjutnya aku potong wortelnya. Untuk wortelnya pun sama, aku potong memanjang kurang lebih kira-kira seperti ini. Aku mengikuti ukuran dari bentuk timunnya. Dan untuk wortelnya ini akan aku tumis sebentar nantinya ya teman-teman. Kalau teman-teman mau direbus juga boleh banget, tapi kalau kalian nggak mau wortelnya diproses masak, bisa banget dipotong dengan cara sebesar korek api ya. Jadi potongannya itu lebih tipis dan juga lebih kecil gitu, jadinya nggak perlu dimasak lagi. Lanjut, untuk sosisnya akan aku potong memanjang, dibagi menjadi 4 bagian seperti ini. Nah ini dia untuk bahan isiannya sudah siap. Selanjutnya aku akan bikin telur dadar isian dari kimbapnya. Pertama-tama panaskan terlebih dahulu minyak dalam pan. Kemudian kalau pannya dirasa sudah panas, bisa langsung dimasukkan kocokan telurnya tadi. Di sini aku menggunakan api kecil saja supaya nanti tidak gosong di salah satu sisinya. Karena di sini aku menggunakan 2 butir telur dan kurang lebih cukup tebal, jadi bagian tengahnya aku tusuk-tusuk dengan sumpit ya. Kalau bagian bawah telurnya dirasa sudah matang, bisa dilipat secara perlahan ya teman-teman. Kalau teman-teman punya Tamagoyaki pan pastinya lebih mudah dan praktis. Tapi di sini menggunakan fry pan biasa juga nggak apa-apa. Jangan lupa dibalik telurnya supaya matangnya lebih sempurna. Selanjutnya untuk pannya aku tambahkan lagi sedikit minyak karena di sini aku mau menumis wortelnya tadi. Untuk wortelnya nggak usah dimasak lama-lama, cukup tumis sebentar aja sampai layu. Lanjut, tak lupa akan aku tumis juga sosis dan juga crab sticknya. Sosis dan crab sticknya juga nggak usah ditumis lama-lama, kurang lebih sampai mereka matang aja. Dan kalian harus tahu kalau wortel, sosis, dan juga crab sticknya ini bisa banget dan boleh banget kalau kalian mau direbus ya, untuk menghindari atau mengurangi minyak. Tapi kalau mau ditumis kayak aku supaya sosis dan crab sticknya lebih beraroma juga boleh banget. Nah untuk telurnya jangan lupa untuk dipotong memanjang mengikuti ukuran isian yang lainnya ya teman-teman. Karena semua isiannya sudah siap, selanjutnya di sini aku akan bentuk dan bikin sushi atau kimbapnya nih teman-teman. Pertama-tama letakkan terlebih dahulu lembaran bambunya, kemudian taruh lembaran sushi atau norinya di atas lembaran bambu. Selanjutnya untuk nasi putih yang sudah diberi larutan cuka tadi bisa langsung ditaruh di atas nori dan diratakan menggunakan sendok. Kalau teman-teman ingin porsi nasinya lebih banyak, boleh banget disesuaikan dengan selera ya. Kalau nasinya sudah rata, bisa langsung ditata saja isiannya seperti telur dadar, wortel, sosis sapi, crab stick, dan juga timun tentunya. Lanjut digulung secara perlahan dengan lembaran bambu sambil ditekan-tekan. Oh ya teman-teman, untuk timunnya tidak dimasak lagi ya, jadi timunnya dalam keadaan segar. Di sini aku lanjut bikin kimbap atau sushi yang kedua karena pada resep ini bisa untuk 2 porsi sushi ataupun kimbap ya. Dalam artian bisa dipakai untuk 2 lembar nori. Nah ini dia teman-teman, kimbap atau sushinya sudah jadi, tinggal kita potong-potong saja. Bisa dilihat ya teman-teman kalau komposisi kimbap satu ini warnanya cantik banget karena di dalamnya ada timun, telur dadar, sosis sapi, dan juga crab stick. Padu padan rasanya pun sangat seimbang dan nikmat sekali. Untuk komposisi rasa dari nasi putihnya pun sudah pas banget menurut aku dengan takaran porsi dari cuka, kecap asin, dan garam yang aku sertakan di description box. Boleh banget dicoba resepnya di rumah ya teman-teman. Kalau kalian suka jangan lupa like video ini dan subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.